Sedang cukup ramai ya, akademisi UGM yang mengeluarkan statement untuk pengadilan jalanan terhadap pemilu curang. Maksudnya apa? Akademisi loh. Ini keluar ucapan ini dari akademisi yang mestinya memberikan pendidikan yang benar kepada masyarakat. Pengadilan jalanan, bos. Sehingga kemudian ini dijawab oleh Muldoko. Kita ini negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara jalanan. Enggak, masalahnya adalah bahaya berpotensi bentrok kalau pengadilan jalanan digelar. Dan berpotensi lagi, yang akan mengadakan pengadilan jalanan itu akan dibubarkan oleh masyarakat juga yang tidak mau pengadilan jalanan. Bayangkan, berarti kan ribut antar warga dengan warga nih. Udahlah, kalau dari dulu tuh UI, UGM, ternyata kan faktanya tidak diterima dengan baik oleh masyarakat. Kan dari dulu mereka bersuara. Harapannya agar masyarakat tidak memilih 02. Tapi kan didengar nggak mereka-mereka yang berbicara atas nama akademisi, sivitas akademik, didengarkan nggak? Nggak, karena orang tahu bahwa motifnya ini cenderung besar kemungkinan, bahkan bisa jadi dipastikan politik, bukan murni karena akademik, bukan, tapi motifnya politik. Kenapa? Karena ini dalam situasi politik. Setiap langkah, gerak, dan ucap itu pasti ada bumbu-bumbu politik yang menyertainya. Mau sedikit atau besar gitu loh bumbunya. Pasti ada aja. Coba kita baca nih statement dari Muldoko ini yang nampar dari UGM itu, yang gak mendidik. Sivitas akademika yang gak mendidik. Akademisi UGM, usul pengadilan rakyat. Muldoko, kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara jalanan. Waduh, iya kan, rasional gak? Iya dong, ini negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara jalanan. Repot satu kali lagi. Anda membawa atas nama rakyat, orang lain juga bisa turun atas nama rakyat. Saya termasuk rakyat nih. Rakyat saya itu rakyat. Jangan kau abaikan suara rakyat yang satu ini saya tuh, yang sama sekali nggak sepakat pengadilan jalanan tuh. Ngapain? Kepala Staf Presiden Muldoko merespons seruan akademisi Universitas Gadjah Mada yang ingin menggerakkan pengadilan rakyat untuk menyikapi dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024. Muldoko menyatakan tidak setuju dengan seruan tersebut, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Karena kita negara hukum, jangan diselesaikan dengan cara-cara jalanan begitu, kata Muldoko. Kemudian menurut Muldoko, sudah ada lembaga independen yang mengurusi kecurangan pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu. Lembaganya udah disediakan. Untuk ngadu, untuk segala macam kan udah disediakan. Udahlah, jangan aneh-aneh. Ya, Anda mau berhadapan dengan siapapun, ini matematika, bos. Suara itu matematika. Matematika itu ilmu suci, nggak bisa dimanipulasi, nggak ada bisa ditafsir-tafsir. Kalau suara Anies 10 ya udah 10. Kalau suara Anies 100 juta ya udah 100 juta. Kalau Anda berhadapan dengan KPU dengan data fakta Anda punya kemenangan Anies suaranya 100 juta, ya udah. Lawan Anda pasti akan keok. Anda menggugat ke MK dengan data yang Anda punya. Misal kemenangan Anies itu mencapai 100 juta. Terlihat dari formulir ABCD segala saksi-saksi. Real itu, matematika. Nggak bisa dibantah itu hakim kalau Anda memang punya data kemenangan.
Memang jelas kok. Bukan tafsir-tafsiran ini. Suara Anies 10 ya udah 10. Suara Anies 20 juta ya udah 20 juta. Suara Prabowo 56 juta ya udah 56 juta. Suara Ganjar 13 juta ya udah 13 juta. Nggak bisa ditafsir-tafsirkan. Udah itu suara. Hargai itu suara rakyat. Itu suara kami, hargai bos. Bahkan bila berhadapan dengan presiden, bila Anda memegang data kemenangan, Anda tetap akan menang kok. Gak bisa lalu presiden itu ngomong, ini mah datanya ABC. Padahal Anda punya satu persatu suara yang nyoblos Anies. Sampai dikumpulkan itu misal 100 juta. Yakin presiden juga bakal kalah, beradu dengan Anda. Prabowo misal faktanya suaranya 20 juta. Lalu pakai argumen, enggak, ini mah 20 juta itu karena faktanya 20 juta, nggak bisa ditafsir-tafsirkan, udah. Matematikanya itu jelas. Nggak bisa pakai argumen, udah. Mana suara Prabowo 20, ya udah 20. Suara Anies misal 80 juta, ya udah 80 juta. Nggak bisa ditafsir-tafsirkan. Kalaupun beradu di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi, pasti Anda yang 80 juta suara akan menang. Berhadapan dengan siapapun. Bukan tafsiran loh suara itu. Jelas terlihat. Satu orang, satu suara. Saya berulang-ulang ngomong itu. Agar kalian sebagai masyarakat jangan terprovokasi bila ada orang yang teriak-teriak curang. Tidak percaya MK, tidak percaya Bawaslu, tidak percaya macam-macam. Padahal problemnya mereka nggak pede beradu di Mahkamah Konstitusi karena memang nggak punya data kemenangan, sehingga ya susah memanipulasi suara ini. Masalahnya itu, problemnya di mereka, bukan problemnya di MK, bukan problemnya di Bawaslu kok. Kalau mereka satu kali lagi memegang data kemenangan Anies Baswedan yang nyoblos Anies misal 100 juta, maka berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi bahkan presiden pun mereka akan berani. Malah ngomong di MK ada pamannya pun tetap akan bisa kalah dengan matematika kemenangan Anies kalau memang punya data kemenangan. Kecuali nggak punya, berhadapan dengan siapapun akan takut. Wong tidak punya data kemenangan kok. Catatan di KPU suaranya kecil kok. Mereka tidak punya data. Ya udah, mau bagaimana lagi? Dan semua orang gampang menjadi hakim atas keputusan siapa menang, siapa kalah. Urusannya matematika. Saya pun, anak TK sekalipun, nih ditanya 20 juta dengan 78 juta, besar mana? Ya pasti bisa mengadili, besar 78 juta. Itu matematika bos. Ilmu suci matematika itu. Maka alasan doang mereka. Wah ini di MK ada pamannya, di Bawaslu curang. Alasan doang tuh. Padahal dia tidak pede dengan data yang dia miliki. Dia tidak pede dengan gugatan yang mereka layangkan akan menang. Karena data kemenangannya nggak punya. Menurut Muldoko, sudah ada lembaga independen yang mengurusi kecurangan pemilu, termasuk Badan Pengawas Pemilu Bawaslu. Oke, udah. Masalah kecurangan, kata dia, bisa diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku di dua lembaga tersebut. Itu terkait penyelenggara pemilu, penyelenggara KPU dan Bawaslu. Proses-proses itu ya harus kita dukung lewat KPU dan Bawaslu, ucap Muldoko. Sebelumnya dikutip dari Kompas, dosen Fakultas Hukum UGM Jainal Arifin Mokhtar menyerukan perlunya gerakan pengadilan oleh rakyat untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini. Soal itu disampaikan dalam acara gerakan kampus menggugat di Balairung, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Perwakilan dari sejumlah universitas turut hadir dalam acara ini. Tak hanya Jainal Abidin Mokhtar, Wakil Rektor UGM Arif Sujito juga terlihat hadir. Ia pun sempat menyampaikan orasi dalam acara. Begitu pula dengan Guru Besar Psikologi UGM Prof. Koncoro. Kemudian seniman Butet Kartarejasa hadir pula mengenakan pakaian berwarna merah jambu.
Bolehkah kita mengatakan agak sedikit negatif? Ada Butet kok di sana. Jangan-jangan itu mereka-mereka yang terafiliasi mendukung 03 yang menyuarakan pengadilan rakyat itu. Ada Butet. Ya meskipun beliau seniman, tapi jelas kiprahnya sekarang sebagai siapa Butet itu? Timnya Ganjar Pranowo maupun MD kan? Jadi ini yang menyebabkan akademisi itu di dalam situasi politik ketika ikut campur ngomong politik tidak terhormat dan tidak dihormati dan tidak diikuti sebagaimana seruan rakyat enggak, karena berpotensi besar mereka pun punya kepentingan politik, bukan murni karena persoalan ini akademis. Gerakan Kampus Menggugat mengajak kalangan akademisi dari setiap universitas untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang dinilai terkoyak selama 5 tahun terakhir. Kalau saya mah nggak percaya belas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.